kita akan tentang standar pendidikan bidan dan standar pendidikan berkelanjutan bagi bidan. Nah, ini saya menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan Bu Budi. Tetapi karena kita tim, jadi bisa berganti-ganti atau menyampaikan tidak sesuai dengan kontrak. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga materi yang kita pelajari pagi ini bisa dipahami dengan baik. Selesai. Ya, kita mempelajari tentang standar pendidikan bidan. Kenapa kita harus mempunyai standar khusus ya, dalam arti yang menjadi tujuan kita dalam belajar, yaitu nantinya kan panjenengan lulus sebagai bidan profesional tentunya, karena pendidikan selama 3 tahun itu tidak mudah, melewati banyak proses, banyak keterampilan yang dipelajari, kemudian juga ada pengalaman di klinik lewat praktek klinik. Nah, itu sebabnya bidan itu menjadi tenaga kesehatan yang diharapkan nantinya bisa menjadi profesional, karena itu tadi belajarnya tidak sebentar, tidak tanggung-tanggung, langsung 3 tahun, dan itu juga tidak mudah melewati beberapa proses. Setelah lulus pun tidak langsung bisa bekerja, ya kan? Panjenengan juga harus dituntut untuk lulus ujian kompetensi dulu. Setelah itu baru bisa bekerja ketika sudah mempunyai STR. Nah, STR ini memang kewajiban bagi setiap tenaga kesehatan, karena itu adalah wujud dari legalitas panjenengan. Panjenengan bisa mau periksa ke dokter, dokternya tidak mempunyai izin SIPP, surat izin dokter. Nah, panjenengan juga merasa tidak percaya kan? Nah, itulah bentuk dari legalitas kita untuk bisa diterima di masyarakat adalah dengan STR. Kemudian kalau mau membuka praktek sendiri atau praktek mandiri, bisa mengurus SIP dan SIPP. Nah, itu nanti ketika panjenengan sudah lulus bisa melalui proses alur tersebut melewati dinas kesehatan yang nanti yang akan mengurus surat izin bidan. Oke, kita belajar tentang standar pendidikan bidan. Kita tahu banyak sekali perubahan-perubahan sekarang ini yang memang disesuaikan dengan perkembangan global. Jadi tidak hanya bidan saja yang mengalami perubahan sebenarnya, tapi pendidikan bidan ini juga mampu beradaptasi dengan adanya arus globalisasi. Ketika memang ada standar yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat, kita bisa menyesuaikan, tetapi harus dengan standar yang sudah ditentukan oleh bidan, karena memang masing-masing tenaga kesehatan mempunyai standarnya masing-masing ya, tidak bisa disamaratakan antara bidan dan perawat, itu tidak bisa disamakan, walaupun sama-sama nantinya bisa menjadi tenaga kesehatan pelaksana, jadi tetap berbeda. Nah, harapan dari semua masyarakat, dari user, kemudian dari penyelenggara pendidikan kesehatan tinggi, itu memang mempunyai harapan bahwa nantinya tenaga kesehatan, khususnya bidan, ini mampu bersikap atau memberikan pelayanan secara profesional. Tenaga bidan bisa menjadi berkualitas, karena memang tidak abal-abal ibaratnya ya, panjenengan kuliah 3 tahun, mengenyam pendidikan melalui proses yang luar biasa menurut saya, ada menyelesaikan LTA, kemudian menyelesaikan laporan-laporan praktek, kemudian mengkaji pasien ketika praktek klinik. Nah, itu adalah proses pembelajaran dari
seorang bidan, yang mana cikal bakalnya bisa menjadi tenaga bidan yang berkualitas. Nah, kenapa harus menjadi tenaga bidan yang berkualitas? Karena banyak sekali faktor yang memang harus menjawab itu. Kenapa bidan kok harus profesional? Kenapa kok bidan harus berkualitas? Kualitasnya seperti apa? Nah, banyak sekali faktor. Ini ada 4. Karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi. Sebenarnya tidak hanya pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan secara umum. Masyarakat sekarang itu terlalu uh, pintar kalau menurut saya. Jadi lebih ke uh, bisa menilai apakah seorang tenaga kesehatan ini bisa bekerja secara profesional atau tidak. Beda dengan paradigma atau pandangan masyarakat dulu terhadap kesehatan. Kalau dulu orang berobat, orang periksa ke layanan kesehatan, itu akan selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh tenaga kesehatan. Jadi iya aja, tetapi masyarakat sekarang sudah mulai bisa mengkritisi apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya. Bagaimana jasa pelayanannya. Kemudian cara memberikan pelayanan bagaimana? Apakah dengan service excellent ya, dengan disertai senyum, sapa, salam, atau memang malah tanpa itu. Nah, itulah yang sekarang juga menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Layanan kesehatan yang dimana tenaga kesehatannya tidak menerapkan service excellent itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Karena apa? Masyarakat sekarang yang dibutuhkan tidak hanya ingin sembuh saja, tetapi apa? Adanya kenyamanan, kemudian adanya keinginan untuk dihargai, walaupun kita pasien tetapi juga ingin dihargai oleh tenaga kesehatannya. Kemudian juga misal walaupun kita uh, tidak menggunakan ini ya apa, walaupun kita menggunakan asuransi maaf, tapi kita juga tetap menginginkan bahwa pelayanan yang saya terima itu harus sesuai. Nah sekarang ini memang masyarakat pola pikirnya seperti itu. Jadi ada feedback sekarang. Masyarakat ingin diberikan pelayanan yang sangat berkualitas. Kualitas di sini tidak hanya keluarannya ingin sembuh saja, tetapi juga secara kenyamanan dan perasaan yang ingin dihargai tadi. Kemudian adanya perubahan yang cepat pada masyarakat. Nah ini apa? Nah adanya permintaan lulusan bidan yang mungkin dulu juga banyak sekali promo-promo bidan di luar negeri, ya itu juga banyak sekali. Kemudian juga adanya pergeseran atau perubahan yang dulunya bidan hanya D1. Dulu sebelum ada D3, bidan itu hanya lulus D1 tetapi sudah bisa melaksanakan praktek. Tapi adanya pergeseran, adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas dari bidan itu sendiri sehingga bidan ini harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dulu dari SPK. SPK kemudian melanjutkan D1. D1 sekarang sudah tidak diperbolehkan praktek. Makanya sekarang bidan minimal harus D3. Nah, D3 pun sekarang juga dibatasi untuk wilayah kewenangannya. Kalau dulu D3 masih diperbolehkan memberikan pelayanan persalinan di PMB ya. Kalau sekarang memang persalinan lebih diutamakan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Seperti itu. Kemudian adanya perkembangan iptek. Zaman semakin canggih. Kemudian juga teknologi juga sangat-sangat berkembang dengan pesat. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa mengimbangi itu, kita akan tertinggal. Nah, hubungannya apa? Perkembangan iptek dengan tenaga kesehatan. Kan kita tidak membutuhkan itu dalam memberikan pelayanan kesehatan. Apa ya? Sangat-sangat membutuhkan ya. Semuanya aspek ini akan berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Sekarang masyarakat
masyarakat untuk mengakses jasa pelayanan juga bisa melalui online, ya kan? Ada layanan telekonferensi. Kemudian peralatan kesehatan juga sangat canggih. Yang dulunya tensi harus menggunakan tensimeter yang air raksa itu ya. Kalau sekarang ada tensi yang paling modern hanya dengan memasukkan tangan secara digital otomatis akan keluar sendiri hasilnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari perkembangan iptek yang memang harus kita kuasai juga. Jangan sampai nanti kita menjadi bidan tetapi secara ilmu perkembangan ipteknya kita tidak kuasai. Karena itu satu kesatuan yang memang sangat berhubungan. Tidak hanya kita memberikan asuhan langsung ya, yang tanpa membutuhkan teknologi, tetapi hal lain juga sangat diperlukan. Kemudian persaingan yang ketat di era globalisasi. Ini jelas sekali ya, kalau panjenengan menjadi bidan dengan yang kualifikasi biasa saja, ini akan sangat tertinggal. Misal di rumah sakit, panjenengan mendaftar atau melamar pekerjaan di rumah sakit, tetapi ada persyaratan harus mempunyai sertifikasi APN, harus mempunyai sertifikasi PPGDON misal. Nah, kalau panjenengan tidak menyesuaikan permintaan user atau permintaan rumah sakit, panjenengan akan kalah saing terlebih dahulu karena memang itu persyaratan wajib yang harus dipenuhi. APN apalagi. Memang bidan konteksnya menolong membantu dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak. Kalau APN saja tidak punya, bagaimana nanti kita bisa dikatakan mampu menolong persalinan secara profesional. Jadi itu adalah kredit tersendiri ketika mau melamar pekerjaan. Kemudian apa? Sekarang ini memang banyak sekali bukan skill utama kita ya, maksudnya dalam konteks memberikan asuhan di lingkup kesehatan ibu dan anak. Skill tambahan juga diperlukan ketika kita melamar pekerjaan. Misal ketika mau melamar di rumah sakit internasional. Sasaran rumah sakit internasional itu bisa bule-bule, jadi orang asing. Sehingga mau tidak mau pegawai yang ada di rumah sakit internasional tersebut juga harus bisa menguasai bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris ini adalah bahasa kedua kita sekarang. Jadi memang di beberapa pelayanan kesehatan sudah mulai banyak menerapkan aktivitas bahasa Inggris itu setiap hari. Jadi memang kita tidak hanya lingkupnya nasional saja, tetapi kalau bisa lebih secara internasional ya why not gitu. Jadi memang dari panjenengan sendiri harus ada aware sendiri ya, ada kesadaran untuk meningkatkan kemampuan karena ya persaingannya semakin ketat. Apalagi nanti semakin lama panjenengan tidak mendapatkan pekerjaan ya karena stagnan hanya diam saja, tidak ingin update ilmu, ada seminar tidak ingin ikut, ilmunya hanya itu saja yang didapatkan saat kuliah. Jadi tidak ada tambahan ilmu, tidak ada update ilmu. Nah, kalah dengan lulusan yang masih muda-muda. Nah, lulusan yang muda ini juga tidak hanya pintar dalam skill bidang, ternyata juga pintar dalam digital marketing, kemudian dalam membuat konten-konten yang berbasis teknologi informasi. Nah, itu juga merupakan poin plus juga. Sehingga panjenengan sendiri juga harus membekali diri panjenengan untuk kemampuan yang lebih. Nah, harapannya bisa menjadi tenaga bidan yang berkualitas. Berkualitas di sini ya tidak hanya melaksanakan asuhan ya, jadi keseluruhan, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme. Nah, profesionalisme ini juga terkait dengan soft skill jenengan. Bagaimana panjenengan bersikap dengan pasien, bagaimana menerapkan service excellent ya, ketika ada pasien yang minta ini itu, malah panjenengan marahin misal. Nah, itu tidak bersikap profesional. Kemudian pengetahuan kita juga jelas. Ketika mau memberikan asuhan, kita harus tahu dasar teorinya terlebih dahulu.
misal kalau pasien mengeluh sudah kontraksi mau pembukaan lengkap, panjenengan kok hanya diam tidak mau veten. Nah itu kan juga karena kekurang tahuan panjenengan, misal oh belum ini kok, nggak usah aja kali ya misal. Nah itu juga sangat berpengaruh terhadap asuhan yang panjenengan berikan. Ketika ternyata pada pembukaannya belum lengkap, panjenengan malah memimpin mengejan. Nah misal, nah itu nantinya juga akan merugikan pasien. Jalan lahirnya jadi bengkak atau udem karena memang belum waktunya untuk dipimpin meneran. Nah, itu juga yang harus kita asah. Keterampilan juga apalagi, misal keterampilan hitting ya, ada pasien dengan laserasi luka robekan pada jalan lahir. Karena memang panjenengan belum terampil, panjenengan menjahit perineum lama sekali sampai efek biusnya lidokainnya habis, pasien kesakitan, misal seperti itu. Tapi tidak apa-apa ya, itu adalah proses. Maksudnya misal satu kali karena panjenengan masih baru dengan keterampilan yang masih jenengan miliki dengan level dasar, tidak apa-apa. Yang penting ada keinginan, ada kemauan untuk panjenengan mengembangkan keterampilan. Jadi kalau misalnya nggak bisa itu ya udahlah nggak apa-apa, kan nanti ada seniornya, tidak seperti itu ya. Jadi panjenengan bagaimana prosesnya nanti belajar lebih terampil. Nah ini pendidikan bidan. Pada prinsipnya pendidikan bidan itu tidak selesai sampai di 3 saja ya. Kalau sekarang ini sudah ada sampai S2. Prinsipnya pendidikan bidan ini berkesinambungan, berjenjang, berlanjut, dan sesuai dengan pembelajaran seumur hidup. Jadi tidak akan ada hentinya ketika kita belajar mempelajari ilmu bidan, karena juga pola pikir masyarakat ini sangat dinamis, selalu berkembang, selalu berubah-ubah. Jadi kita juga menyesuaikan pangsa pasar kita. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita akan sangat ketinggalan. Kita tidak bisa bersaing secara nasional, bahkan secara internasional. Nah, oleh karena itu, kita bidan mempunyai standar pendidikan bidan tersendiri yang terdiri dari 9 area. Ini yang harus dipedomani dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, standar yang ini ya, pengertian dari standar pendidikan bidan itu adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan bidan yang harus dipedomani. Nah, ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, standar yang diberlakukan untuk pendidikan dari sekolah menengah atas. Kalau dulu memang adanya SPK ya, setelah lulus SMP bisa melakukan SPK. Kalau sekarang pendidikan kebidanan memang harus dilaksanakan pendidikan tinggi. Ya, tetapi penyelenggaraannya harus sesuai dengan pedoman sistem pendidikan nasional, tetap mengacu di Kementerian Pendidikan juga. Jadi saling terkait. Kenapa memang banyak sekali institusi pendidikan bidan ya, tidak hanya negeri, karena memang dulu itu pengguna lulusan bidan sangat banyak. Jadi banyak sekali berdiri-berdiri sekolah tinggi swasta yang juga menyelenggarakan pendidikan bidan. Monggo tergantung dari panjenengan ya. Kalau memang pengennya di negeri ya bersaing di pendidikan tinggi negeri, tetapi swasta juga banyak yang mampu menyelenggarakan pendidikan dengan bagus. Nah ini juga adalah persaingan yang secara sehat ya. Jadi entah di negeri, entah di swasta. Yang penting tujuan kita sama, menciptakan atau meluluskan bidan yang berkualitas. Nah, standar yang kedua adalah falsafah, di mana falsafah pada pendidikan
kebidanan itu mencerminkan visi misi dari institusi yang bersangkutan yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan. Nah, ini tertuang dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Apa saja yang perlu dipelajari, apa saja yang perlu dianut sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai. Jadi bidan itu tidak hanya sekedar mempelajari ilmu eksak ya. Bidan itu juga harus bisa menguasai bagaimana bidan bersikap, bagaimana bidan memberikan pelayanan secara ilmu humaniora. Ya, itu juga harus ada pedomannya. Kemudian standar yang ketiga adalah organisasi. Jadi pada organisasi lembaga pendidikan bidan harus mempunyai struktur yang jelas. Jadi dengan struktur yang jelas itu kita tahu bagaimana hubungan keorganisasiannya, kemudian pembagian tanggung jawab serta garis kerja di antara struktur tersebut. Karena memang kalau struktur organisasinya tidak jelas, kita juga sebagai user atau sebagai pelaku pendidikan, kita juga akan bingung nantinya bagaimana pembagian kerjanya, kemudian bagaimana cara mengkoordinirnya. Nah, itu juga tidak baik kalau memang struktur organisasinya tidak jelas. Nah, kalau di kita kan memang di jurusan ada ketua jurusan, kemudian ada ketua prodi dan seterusnya. Nah, itu juga jelas mana kewenangannya, kemudian bagaimana tugasnya di institusi pendidikan tersebut. Kemudian standar 4 adalah sumber daya pendidikan. Nah, sumber daya ini tidak hanya pada sumber daya manusianya saja, tetapi terkait dengan hal-hal yang bisa menunjang pelaksanaan pendidikan kebidanan. Jadi dari sumber daya keuangan, kemudian sumber daya material. Nah, sumber daya material ini juga dari sarana prasarana di mana nantinya akan belajar. Nah, belajar dari pendidikan kebidanan ini juga tidak hanya di kampus, di mana lahan praktek yang akan digunakan, apakah sesuai dengan persyaratan, kemudian untuk pembimbing lahannya sesuai persyaratan atau tidak, misal minimal membimbing D3, berarti CI-nya juga harus dari lulusan D3 atau dari lulusan D4 yang memang menguasai apa-apa yang menjadi tujuan praktek tersebut. Standar 5 adalah pola pendidikan kebidanan. Nah, sekarang ini banyak sekali pendidikan kebidanan yang berkembang ya. Sekarang bidan juga harus dituntut untuk melanjutkan pendidikan di profesi kebidanan. Jadi tidak berhenti sampai di D3 saja. Jadi kalau sudah lulus D3, harapannya bisa melanjutkan pendidikan profesi. Gelarnya BD ya. Ya, jadi nanti kalau panjenengan sudah melanjutkan di vokasi ambil yang D4, kemudian profesi tambah 1 tahun, itu harapannya bisa menjadi bidan yang profesional. Karena memang sekarang ini kewenangan dari bidan juga ditentukan dari tingkat pendidikan. Kalau pendidikan vokasi seperti panjenengan ya, ini lulusan D3 kebidanan. Kemudian kalau yang pendidikan akademik ada pendidikan sarjana, kemudian S2 dan lain sebagainya. Nah, standar selanjutnya adalah mengenai kurikulum. Jadi kurikulum ini menjadi dasar apa yang akan dipelajari nanti selama mengenyam pendidikan kebidanan. Namun juga harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dilengkapi, itu juga kita harus memperhatikan dari masukan-masukan user. User itu pengguna jasa layanan kita.
Jadi memang sifatnya juga bisa berubah atau berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu. Standar 7 adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sudah sangat jelas ya, memang harus sesuai dengan standar dan falsafah kebidanan. Harapannya tadi bisa menciptakan tenaga bidan yang profesional. Jadi tujuan pendidikan ini melingkupi beberapa standar tadi, tidak hanya tujuan akhir yang ingin dicapai, tetapi bagaimana proses pembelajarannya, SDM-nya, kemudian sarana prasarananya, kemudian kurikulum yang akan dipedomani ini isinya apakah sudah sesuai dengan perkembangan ilmu, sesuai dengan permintaan user, kemudian sesuai dengan norma kaidah ilmu kebidanan atau tidak. Ini disesuaikan juga dengan standar praktek kebidanan yang sudah ada. Nah, ini evaluasi pendidikan. Ada kaitannya dengan organisasi profesi yaitu IPI. Jadi IPI di sini kaitannya juga bisa memberikan arahan-arahan, memberikan masukan-masukan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kebidanan. Seperti kalau misal ada pembukaan prodi kelas kebidanan misal profesi, kemudian adanya sarjana terapan kebidanan, ini juga melibatkan organisasi profesi ya, apakah memang sudah sesuai dengan standar praktek kebidanan ataukah memang sudah sesuai dengan norma kaidah di dalam ilmu kebidanan atau belum. Jadi saling sinergis hubungannya seperti itu. Nah, ini adalah standar lulusan, hasil akhir, outputnya dari penyelenggara pendidikan kebidanan. Lulusannya bagaimana? Ya diharapkan mampu menguasai hard skill dan soft skill. Hard skill tadi adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang diasah ini sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan atau belum. Kalau soft skill bisa didapatkan dari pembelajaran tambahan, misal dengan pelatihan soft skill, karena memang soft skill ini tidak serta merta langsung bisa didapatkan ketika mengenyam di bangku pendidikan, seperti sikap yang ramah tamah, kemudian sikap yang berjiwa ikhlas melayani pasien, kemudian juga mampu memberikan kontribusi yang luar biasa, itu juga termasuk bentuk dari soft skill. Nah, itu tadi adalah yang standar pendidikan dan jadinya memang panjenengan selama mengikuti panjenengan sebagai mahasiswa ikut dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Ya, standar pendidikan berkelanjutan bidan, jadi tidak hanya stagnan di D3 saja, tetapi bidan mampu dan harus mampu bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain ya, terutama lulusan bidan, karena adanya keinginan untuk mengupgrade ilmu, mengupgrade keterampilan dan lain sebagainya. Kalau panjenengan hanya mengandalkan ilmu yang didapat di bangku kuliah, panjenengan tidak dapat berkembang, tidak dapat mempunyai ilmu baru. Karena terkadang ilmu yang ada di pendidikan atau selama bangku kuliah itu yang secara kurikulum yang sudah tertulis di kurikulum, tetapi ilmu-ilmu lain kan tidak bisa atau mungkin tidak didapatkan di selama 3 tahun panjenengan kuliah. Jadi ada usaha untuk meningkatkan kemampuan secara teknis
hubungan dengan manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau pelayanan. Dan pasti juga tidak melupakan standar yang sudah ditentukan oleh Konsil Pendidikan Formal dan Non-Formal. Jadi panjenengan ketika melakukan praktek harus disesuaikan dengan wewenang panjenengan. Boleh melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi juga harus memperhatikan batas kewenangan panjenengan ketika praktek nanti. Ini adalah tujuan-tujuan pendidikan berkelanjutan. Jadi panjenengan juga berhak untuk melanjutkan pendidikan. Kalau misalnya dari D3 pengen ke D4 atau pengen ke S1, ya monggo saja silahkan. Karena memang sekarang pangsa pasar itu tidak hanya menerima dari lulusan D3 saja. Sekarang dilihat dari formasi CPNS ya, itu juga banyak yang menerima lulusan D4 kebidanan. Kemudian juga ada yang S2 kebidanan yang misal ingin menjadi dosen atau ingin menjadi peneliti, itu juga sangat memungkinkan. Peluangnya terbuka lebar untuk panjenengan melanjutkan pendidikan. Selain masih muda, juga tidak ada salahnya mengupgrade ilmu, karena ilmu itu tidak akan ada habisnya. Ketika dipelajari, semakin dipelajari, Anda akan merasa semakin kurang. Ternyata banyak ilmu yang belum saya pelajari. Jadi belajar itu memang prinsipnya harus seumur hidup, tidak akan ada hentinya. Nah, tujuannya adalah yang pertama, pemenuhan standar profesi. Ya, ini jelas ya. Jadi ini disesuaikan dengan permintaan kebutuhan masyarakat, kebutuhan user yang akan menggunakan jasa layanan kita. Kemudian juga ini sudah disesuaikan dan ditentukan oleh Konsil Kebidanan. Jadi Konsil Kebidanan ini mengatur tata cara praktek sesuai dengan kewenangan kita. Kemudian juga konsil ini mengatur registrasi dari tenaga kesehatan ya. Kalau kita berarti konsil kebidanan. Berarti panjenengan ketika mau praktek harus memenuhi unsur legalitas terlebih dahulu. Jadi itu adalah standar profesi yang ditetapkan. Tidak hanya panjenengan mempunyai ijazah saja, tetapi harus ada unsur legalitas yang lain seperti STR, SIPP, dan SPB. SIP ya yang menyesuaikan. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada klien. Ya ini jelas ya, karena memang upgrade ilmu tidak ada habisnya. Ketika misal zaman dulu itu dalam pelayanan kebidanan kita masih melakukan kristeller mungkin pada saat persalinan, tetapi ketika ternyata tidak efektif melakukan tindakan kristeller, malah dapat membahayakan ibu dan janin. Nah, itu juga ditinggalkan karena upgrade ilmu tadi ya, sesuai dengan evidence base, perkembangan penelitian yang bergerak dengan cepat, tindakan itu tidak memberikan dampak apapun, tetapi malah memberikan efek yang negatif. Nah, itu mulai ditinggalkan. Kalau ilmunya tidak upgrade, kita juga akan ketinggalan. Oh, sekarang ini tindakan yang seperti ini masih boleh dilakukan atau tidak. Kemudian tindakan seperti ini, asuhan yang kita berikan saat ini sudah bisa menjawab kepuasan klien atau belum. Kemudian tindakan asuhan yang kita berikan ini apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Nah, ini fungsinya kita melanjutkan pendidikan bidan. Kita jadi tahu ilmu-ilmu yang baru yang belum kita miliki sebelumnya. Kemudian meningkatkan intelektual dan intelektual dan konseptual bidan.
Ya, ini jelas ya. Semakin banyak belajar, kita semakin terasah ilmunya, kita semakin tanggap terhadap kebutuhan pasien. Nah, ini jadi kita lebih terampil, lebih bisa menguasai hard skill-nya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Kemudian meningkatkan karir seorang bidan. Ya, ini jelas ya. Kalau misalnya dalam PNS juga dari D3 ke D4 ini juga akan mengikuti secara gaji, secara tunjangan. Ini juga kemudian juga dengan D4 kita bisa menduduki jabatan tertentu, misal dengan pendidikan yang lebih tinggi. Kalau D3 memang bidan pelaksana. Tapi kalau D4, S2 itu bisa menduduki jabatan tertentu. Kemudian meningkatkan kepemimpinan. Nah, ini terkait dengan leadership kita ya. Dengan jenjang yang lebih tinggi yang saya bilang tadi, kita bisa menduduki jabatan tertentu ya di struktur organisasi, sehingga juga akan melatih skill leadership kita, akan semakin meningkatkan hubungan antar manusia karena memang tugasnya bisa untuk mengkoordinir tenaga-tenaga bidan yang lain, misal kalau jadi bidan koordinator seperti itu. Nah, ini adalah standar berkelanjutan pendidikan bidan ya. Yang pertama adalah organisasi, ya disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada, harus di bawah organisasi profesi ya. Organisasi profesi kita adalah IPI, bisa pada pengurus pusat, pengurus daerah, bahkan hingga ke pengurus cabang. Nah, ini yang standar 2 adalah falsafah. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ya, mempunyai falsafah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Dan kita tidak bisa mendirikan pendidikan kebidanan yang tidak sama, tidak bersinergis dengan organisasi profesi kita. Jadi memang harus sejalan. Karena dari kita kembali untuk kita lagi. Jadi nanti usernya juga dari uh, bidan juga. Jadi kita yang kita berikan itu untuk kita dan dari kita, sehingga semuanya harus berjalan sesuai dengan organisasi profesi. Kemudian standar 3 adalah sumber daya pendidikan, sama dengan yang tadi ya. Jadi memang tidak hanya sumber daya dari tenaga SDM-nya saja, tetapi juga ada sumber daya yang lain, finansial, material terkait dengan sarana prasarana. Karena ketika kita tidak mempunyai sumber daya yang memadai, proses penyelenggaraan pendidikan itu juga tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian program pendidikan dan pelatihan. Nah, ini juga secara formal kita sudah mendapatkan itu, tetapi secara informal yang bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop, kita juga bisa lakukan itu untuk mengembangkan kemampuan diri kita yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya pendidikan formal yang kita dapatkan, kita juga bisa upgrade ilmu melalui pendidikan yang non formal. Seperti tadi ya, pelatihan APN, kemudian pelatihan misal hypnobirthing, misal pelatihan juga ada kewenangan di situ ya, bagaimana memberikan edukasi kepada ibu nifas, kemudian mengedukasi yang benar. Nah, itu juga bisa masuk ke pelatihan manajemen laktasi. Tetapi program-program pelatihan tersebut juga harus disesuaikan dengan organisasi profesi kita, apakah memang sesuai atau tidak. Nah, kita juga ikut pelatihan itu tidak hanya sekedar pengen ikut ya. Jadi memang apakah bisa dipertimbangkan nanti kelayakannya, kemudian apakah memang bisa digunakan untuk pengembangan diri kita yang sesuai dengan job desk kita. Kalaupun memang ingin mengikuti pelatihan lain yang tidak sesuai dengan job desk kita, kita pikirkan asas kebermanfaatannya. Apakah memang pelatihan yang kita
apa ikuti ini bisa bermanfaat untuk pengembangan hard skill kita tentunya. Standar 5 adalah fasilitas. Ya, memang fasilitas ini juga diperlukan untuk menunjang pendidikan ya, karena dengan perkembangan iptek yang begitu luar biasa, ketika fasilitasnya tidak memadai, kita juga tidak akan bisa mampu memahami ilmu pengetahuan yang sedang kita pelajari. Misal contohnya, sarana prasarana yang sudah canggih teknologinya. Sekarang sudah ada Pantom, Noel, Pantom persalinan yang dengan operasionalnya menggunakan laptop atau komputer. Jadi mahasiswa kebidanan bisa diberikan gambaran bagaimana proses melahirkan. Nanti diberikan gambaran kasus ketika terjadi distosia bahu itu seperti apa. Jadi sebelum terjun di lahan praktek, panjenengan sudah bisa mengetahui kasus-kasus yang umum terjadi di lahan praktek. Kalau misalnya menggunakan Pantom, kita sudah ada gambaran terlebih dahulu sebelum terjun ya. Pantom bisa dipelajari di laboratorium, kemudian lewat laptop bisa dioperasionalkan, kasusnya bisa ditentukan. Misal mau terjadi persalinan cepat, jadi ada pantom bayi, ada pantom ibu di dalamnya, disimulasikan, didemonstrasikan. Nah, ini adalah menjawab kecanggihan teknologi yang berkembang pesat. Kalau dulu misal pantom itu manual, jadi yang menggerakkan bayi itu ya kita sendiri secara manual oleh manusianya. Kalau sekarang sudah ada pantom yang secara otomatis bisa digerakkan oleh laptop. Jadi tinggal mengetikkan kasus yang ada di laptop, pantom itu akan berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh perkembangan yang pesat di teknologi. Fasilitas dari laboratorium itu juga tidak murah ya. Alat-alat canggih itu juga mahal tentunya. Jadi ketika ada fasilitas yang seperti itu, kita manfaatkan secara betul-betul. Kemudian standar 6 adalah dokumen penyelenggaraan pendidikannya. Ini juga adalah sudah kewajiban ya, harus dilengkapi dokumen untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan. Karena dengan adanya dokumentasi, kita juga bisa menilai tujuan sasaran sudah tercapai atau belum. Kemudian juga dengan dokumentasi kita bisa menentukan langkah apa yang kiranya kita bisa ambil ketika target atau sasaran yang kita tentukan belum mencakup itu atau belum sesuai. Jadi ada langkah untuk menentukan rencana tindak lanjut dari ketidaksesuaian itu. Lewat dokumentasi memang sangat dibutuhkan. Panjenengan memberikan asuhan kepada pasien juga dibutuhkan dokumentasi. Harapannya apa? Kita tahu sejauh mana langkah kita ketika memberikan asuhan itu sudah sesuai atau belum, sudah efektif atau belum, apakah sudah bisa menjawab kebutuhan pasien atau belum. Kemudian standar 7 adalah pengendalian mutu ya. Jadi ketika menyelenggarakan pendidikan, kita juga harus dinilai kinerjanya secara mutu, secara standar itu apakah sudah dianggap layak atau belum, sudah memang sesuai dengan kemampuan kita atau belum, mutunya bagaimana, kualitasnya seperti apa. Nah, itu juga harus dilihat. Kita harus melakukan monitoring evaluasi untuk mampu mengendalikan mutu, menjamin mutu, mempertahankan mutu itu juga bukan barang tentu yang sangat mudah. Tapi ada prosesnya di situ. Bagaimana mutunya agar tetap terjamin baik, tetap bisa dikatakan layak, ya prosesnya sangat luar biasa. Selain kita harus memberikan feedback, kita juga harus memikirkan rencana tindak lanjutnya seperti apa ke depannya supaya mutu kita tetap terjaga. Jadi bagaimana menjadi
bagaimana menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, itu caranya bagaimana? Apakah mungkin dari proses pembelajaran kita tingkatkan terus, ataukah mungkin dari sisi sarana prasarana kita berikan yang terbaik, kita berikan fasilitas yang seluruhnya canggih, misal. Nah, itu juga termasuk dalam proses-proses di tahap pengendalian mutu. Sudah selesai ternyata.